Prabowo Solidarity Maker. Dengar dulu ini. Kalau mau kita sedikit membuka bukunya Ben Anderson, The Idea Power of Javanese Cultures, politik kita secara umum itu adalah mindset dan pola pikir orang Jawa secara umum. Jadi adalah konsep politik kesatuan, di mana core-nya meminimalisir, bahkan harus menghilangkan perbedaan-perbedaan dan kompetisi. Karena kalau ada kompetisi, kalau ada perbedaan, persatuan itu tidak akan muncul. Ada gejolak, ada intimidasi, ada konflik, dan ada huru-hara. Jadi kalau orang elit bicara tentang bagaimana politik itu gotong royong, itu pola pikirnya kita sebagai orang Jawa, tapi bukan orang Madura, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, dan bukan juga orang Barat. Bagi Barat, pemilu itu tempat kompetisi. Pemilu itu bukan majlis taklim seperti yang disampaikan oleh Hensat. Karena pemilu itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan secara substantif. Bukan untuk yang lain. Bahwa pemilu itu adalah political education, ya. Tapi yang paling prinsip dari pemilu adalah memenangkan pertarungan. Presiden, anggota dewan, dan yang lainnya. Jadi yang lain-lain itu bonus, Pak. Yang lain-lain itu bonus. Jadi bohong kalau ketua umum partai, calon presiden yang dimunculkan itu bertanding hanya sekedar ingin melengkapi pesta demokrasi elektoral 5 tahunan. Apalagi bermimpi hanya sekedar ingin masuk surga. Bohong. Mereka bertanding pastinya ingin maju dan menang. Oleh karena itu, sekeras apapun persaingan, kalau kita melihat, ingin dikonklusikan bahwa politik di Indonesia itu adalah politik persahabatan dan kekerabatan. Itu pola pikir orang Jawa yang ingin menghilangkan perbedaan-perbedaan politik secara signifikan. Di Barat, semacam ini disebut dengan politik kartel. Perbedaan itu tidak ada, sharing power secara merata, oposisi ditiadakan, yang penting semuanya sama-sama nyaman dan sama-sama menang, saling berangkulan. Di Indonesia disebut sebagai politik gotong royong, yang kalah jadi oposisi mestinya, tapi sekarang menjadi bagian dari satu kolam koalisi. Itulah indahnya politik kita, Pak. Makanya kalau bisa pemilu di 2024, kayak arisan saja, Pak, giliran gitu loh, Pak. Untuk apa ada konfrontasi, untuk apa ada poros perubahan ini, untuk apa? Kalau pada ujung-ujungnya semuanya berkoalisi, siapa yang bisa membayangkan Prabowo Subianto akan jadi menterinya Jokowi? Sekali lagi, inilah praktik politik orang Jawa.